itu yang harus terlihat. Misalnya kalau kampanyenya pengelolaan sampah sama kampanyenya tentang konservasi air, harusnya materinya beda ya, benar nggak Bapak Ibu? Harusnya materinya beda. Nah itu juga di fotonya saya jadi bisa terlihat juga, misalnya lapas materinya pada saat memberikan materi ada tulisannya ini memang tentang pengelolaan sampah. Kemudian kalau yang konservasi air menunjukkan tentang konservasi air, misalnya dia lagi bawa alat membuat bioporia atau sebagainya. Jadi memang terlihat gitu bahwa ini kegiatan kampanyenya kegiatan apa dan materinya seperti apa. Kemudian ada jumlah media publikasi. Ini media publikasi yang memuat materi kampanye. Oke, buktinya bisa foto atau video medianya langsung diupload di Google Drive. Bisa juga tadi link atau tautan dari media yang digunakan, atau mungkin screenshot dari halaman media publikasinya. Ini Bapak dan Ibu beberapa contohnya untuk kampanye dan publikasi gerakan PGLHS. Yang di atas ada upaya kegiatannya, internalisasi, sosialisasi, kampanye. Kemudian yang di bawah publikasinya bisa pemberitaan, bisa terkait aksi, kreasi atau inovasi yang dilakukan oleh sekolah melalui media sosial atau media massa, dan juga bisa melalui ada ikut pameran. Kalau misalnya ada pameran inovasi, biasanya karya-karya siswa itu juga bisa jadi salah satu buktinya. Nah kalau contoh medianya ada mading, di sekolah masih ada mading Bapak Ibu? Masih, sekolah masih ada mading. Kemudian kalau ada membuat poster atau brosur, ada majalah sekolah misalnya, kemudian ada website sekolah, bisa ikut pameran, bisa media sosial, media cetak, bahkan media elektronik gitu. Karena ada contohnya sekolah di Jawa Tengah atau Jawa Timur, dia membuat sampai diliput ke TV beberapa Ibu itu terkait dengan inovasinya dia. Itu juga maksudnya memungkinkan gitu, bahwa ada publikasi melalui media elektronik, atau mungkin bisa diundang di radio gitu untuk menceritakan aksi atau kegiatan sekolah, itu juga bisa. Nah ini Bapak dan Ibu, standar yang terakhir, membentuk dan memberdayakan kader adiwiyata. Bapak dan Ibu di sekolah kader adiwiyatanya ada berapa orang? Ada yang 20%. Ada yang semuanya nggak Bapak Ibu jadi kader? Ada yang semuanya jadi kader. Nah ini Bapak dan Ibu, sebenarnya kan kalau dari permennya tadi disebutkan oleh Ibu, sebenarnya kader adiwiyata itu 20% dari siswa sekolah. Nah yang sering kami temui, entah mungkin memang semuanya mau jadi kader, atau ya udah deh kita kaderin aja semua gitu, jadi jumlah kader adiwiyatanya sama dengan jumlah siswanya gitu. Karena sebenarnya kalau untuk kader ini ya diharapkan Bapak dan Ibu memang jadi pionir itu di antara siswa-siswa yang lain gitu. Jadi kan karena setelah tadi ada persentase kadernya, maka harus bisa menunjukkan jumlah kegiatan pemberdayaan kader adiwiyatanya seperti itu. Jadi mungkin ini meluruskan pemahaman saja Bapak dan Ibu, bisa yang mungkin diseleksi atau dipilih lagi. Tadi kalau nilainya besar yang 20%, kalau memang tidak, bisa disesuaikan dengan kondisi di sekolahnya. Ketika memang tidak membutuhkan sebanyak itu kadernya, ya jangan membuat seperti itu. Karena kan disesuaikan juga dengan biasanya ada pokja-pogjanya juga kan untuk kader adiwiyata, tergantung dengan upaya-upaya yang ada di sekolah. Itu Bapak dan Ibu. Nah biasanya bukti pendukungnya keputusan sekolah, keputusan kepala sekolah untuk pembentukan kader. Terus nanti tim penilai akan lihat jumlah peserta didiknya yang tadi diinput di profil sekolah. Nah kemudian ada foto atau video kegiatan pembentukan kader adiwiyatanya. Bisa kalau kader adiwiyata dibentuk tuh ada pengukuhan nggak sih Bapak Ibu?
Tadi langsung SK aja ya. SK ditunjuk gitu ya. Mereka jadi nah selanjutnya tadi setelah punya kader adiwiyata, maka dibuatlah kegiatan yang memang memperdayakan kader adiwiyata sekolah. Nah, misalnya ada surat undangan kita mengundang pihak luar untuk meningkatkan kapasitas kader adiwiyatanya, atau bahkan mungkin kader adiwiyatanya mengundang masyarakat untuk diberikan kampanye atau sosialisasi, itu juga bisa. Nah ini Bapak dan Ibu contoh kegiatannya tadi bisa diberikan seminar, pelatihan atau workshop gitu untuk kader-kader adiwiyatanya, bisa mereka melakukan kampanye atau aksi dan berbagai kegiatan lain sampai mungkin bisa mengikuti lomba terkait kreasi dan inovasi PMLH. Oke, baik Bapak dan Ibu, kalau untuk pelaksanaan itu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke komponen yang terakhir terkait komponen pemantauan dan evaluasi. Sebentar lagi ya Bapak dan Ibu. Sebelum mulai komponen pemantauan, mohon yang belum mendaftar registrasi yang ada sampai PT-nya ingatkan kalian online ataupun yang offline yang online bukan ini yang offline masih ada kan atau masih sama? Masih yang offline. Oke. Tes offline. Tes yang offline masih kalau ini 424 partisipan. Yang offline lanjut atau tes offline sama offline dong? Masih ditonton komputer pintar. Gimana apa selanjutnya pemantauan sementara ya? Kita kembali di chat aja. Akan baik, terima kasih. Kita lanjut kembali Bapak dan Ibu untuk komponen yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Hanya ada 3 indikator, tapi banyak yang berguguran biasanya di komponen pemantauan dan evaluasi. Yang indikator 27 ini frekuensi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berapa kali dalam 1 tahun. Kadang-kadang ada sekolah yang agak kurang realistis, jadi pemantauannya memang 3 kali, tapi di bulan Januari, Februari, dan Maret. Ada lagi yang di bulan Oktober, November, Desember. Idealnya adalah pemantauan dilakukan 3 kali itu ya 4 bulanan ya, 4 bulanan atau per satu bulan. Nah ini bukti-bukti yang dilampirkan bisa tabel rencana gerakan yang ditandatangani. Tabel rencana gerakannya harus disahkan Bapak dan Ibu ya. Kemudian tabel pemantauan dan evaluasinya, kalau dilakukan 1 kali ya cuma ada 1, kalau 2 kali ada 2, ada 3 kali atau lebih ada 3. Ini jumlah tabelnya disesuaikan dengan jumlah pemantauan dan evaluasinya. Kemudian dokumentasi ketika melakukan pemantauan dan evaluasi, nah ini diharapkan dokumentasinya jangan sama dengan yang di perencanaan karena banyak yang sama. Kami di Tempele jadi agak bingung nih, menganulir yang mana nih, menganulir yang di perencanaan apa yang di pemantauan dan evaluasi karena dokumennya sama. Nah gitu ya. Lanjut untuk indikator 28. Di sini adalah persentase kegiatan yang direncanakan dengan yang terlaksana. Sehingga persentasenya Bapak dan Ibu menuliskan
jumlah rencana gerakannya di bawah ya, jumlah rencana gerakan, kemudian jumlah kegiatan yang terrealisasi ada berapa. Ini dituliskan hanya angkanya saja. Bukti-buktinya bisa jadi satu dengan yang indikator nomor 27 tadi, yaitu tabel pemantauan dan evaluasi yang dilakukan selama 1 tahun. Jadi ada berapa tabel di situ nanti tergantung jumlah pemantauan dan evaluasi yang Bapak dan Ibu lakukan. Kemudian dokumentasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasinya. Nah, unsur yang terlibat dalam pemantauan dan evaluasi ini, indikator terakhir nomor 29, ini hampir mirip dengan pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana gerakan, dan ini banyak sekali sekolah yang memasukkan dokumennya sama persis dengan yang ada di perencanaan. Sini nilai tertinggi apabila ada kepala sekolah, dewan pendidik, komite, peserta didik, dan masyarakat. Mohon untuk memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya pada dokumentasinya, tidak hanya pada foto dan video saja, tapi di dalam surat undangan, dalam daftar hadirnya itu harus sinkron gitu Bapak dan Ibu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk aplikasi dari indikator. Tadi kita sudah bahas tentang login-nya, kemudian dokumen administrasi apa saja yang harus disiapkan di dalam aplikasi, kemudian profil sekolah apa saja item-item yang harus Bapak dan Ibu isi nantinya, mungkin dari sekarang bisa dipersiapkan. Kemudian untuk yang sekolah calon sekolah DWTA Mandiri bisa mempersiapkan data-data untuk sekolah binaannya, item-item apa saja yang harus diisikan dalam aplikasi. Mungkin bisa dikumpulkan dulu di Word dulu ya, nanti kan materi ini akan di-share. Bapak dan Ibu juga bisa, tadi di link yang ada QR code-nya juga bisa mengunduh materi ini. Disiapkan dulu data-data yang diperlukan apa saja, bisa dikumpulkan dulu dalam file Word. Nanti ketika aplikasi sudah dibuka bisa tinggal mengcopy paste saja di situ. Kemudian untuk kuesioner pemenuhan kriteria ini juga sama dari indikator 1 sampai dengan indikator 29. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu terkait dengan aplikasi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin akan dilanjutkan Mbak Citra lagi untuk pendalaman materi untuk pemantauan dan evaluasinya. Silakan Mbak Citra. Baik, terima kasih Mas Rida. Oke Bapak dan Ibu, ini komponen terakhir, komponen pemantauan dan evaluasi. Nah, ini, jadi tadi indikatornya ada juga bisa dilihat. Yang pertama ada frekuensi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Tadi Bapak dan Ibu, Mas Reza sudah menyampaikan frekuensi pemantauannya memang dilakukan 3 kali dalam setahun. Tapi ternyata berdekatan tadi Februari, Maret, April. Padahal yang dimaksud 3 kali dalam setahun itu per 4 bulan sekali. Maksudnya secara periodik, bukan hanya cuma beberapa kali saja. Gitu. Nah kalau buktinya, ini Bapak dan Ibu pasti karena tadi kembali lagi ke pembahasan di awal, sediakan bukti 1 tahun yang memang konsisten dari awal sampai akhir. Karena di sini di frekuensi di pemantauan dan evaluasi kita akan sandingkan tabel pemantauannya dengan tabel rencana gerakan yang sudah disusun sebelumnya. Itu apakah tadi sama atau tidak kegiatannya, kemudian yang sudah terlaksana berapa, mungkin yang ada yang belum terlaksana itu ada berapa, sehingga nanti selanjutnya bisa terjawab kegiatan dengan PBLS yang bisa terlaksana. Nah kemudian untuk dokumentasinya ini kembali lagi ke tadi terkait dengan yang awal, biasanya dokumentasinya sama dengan dokumentasi yang perencanaan. Tadi Bapak Ibu daftar hadirnya sama, kadang fotonya sama, beda angle aja. Yang satu dari sini ngadep ke Bapak Ibu, yang satu punggungnya Bapak Ibu yang kelihatan, saya yang kelihatan. Biasanya gitu.
karena ketika dapat timpan nilai yang jeli, hal seperti itu pasti mereka bisa lihat ke Badan Ibu, karena kan kelihatan gitu ya, pasti kalau udah lihat yang pertama, tadi yang saya bilang kalau lihat dokumen perencanaan pasti semua tim penilai itu akan loncat dulu ke pemantauan dan evaluasi itu. Nah kemudian berarti untuk dokumentasinya ya memang sesuai dengan kegiatannya. Kalau untuk memang perencanaan jangan ditabung buat pemantauan dan evaluasi, Badan Ibu waktu pelaksanaannya juga berbeda pasti. Nah jadi kalau untuk pemantauan dan evaluasi yang memang kegiatan misalnya rapat pemantauan dan evaluasinya yang ditampilkan. Nah kemudian tadi untuk yang ini sama dikasihkan tabel pemantauan dan evaluasinya, kemudian dokumentasinya berupa foto atau video. Nah ini biasanya permasalahannya tidak ada dokumen hasil pemantauannya gitu. Jadi tiba-tiba hanya narasi, kita sering dapat kegiatan PBHS terlaksana gitu, atau tabel rencana tapi cuma checklist nih di kanannya, cuma checklist. Sementara kan sangat mungkin ya Bapak dan Ibu ketika kita sudah merencanakan ada yang tidak sesuai gitu. Makanya ada format tabel pemantauan ya memberikan ruang untuk Bapak dan Ibu menuliskan gitu kendala ketika rencana gerakan itu tidak terlaksana, misalnya karena apa. Oke, dokumen yang terakhir Bapak dan Ibu, dokumen indikator nomor 29, keterlibatan stakeholders dalam pemantauan dan evaluasi. Sama ya, kayaknya Bapak dan Ibu bosen deh kalau ngomongin unsur ini. Pasti yang kita ingatkan tadi ada deskripsinya, jelas kegiatannya apa, yang mengikuti siapa saja, didukung dengan undangannya, daftar hadirnya, dan kalau ada notulensi rapatnya. Tentu pasti tabel pemantauan dan evaluasinya, karena ini masuk ke indikator pemantauan dan evaluasi. Apalagi kalau di sini kan keterlibatannya beragam Bapak dan Ibu ya, ada masyarakat, komite. Karena masyarakat dan komite nggak punya seragam nih kayak Bapak dan Ibu. Kalau kita kerja kan ada seragam, kita bisa identifikasi. Nah itu pentingnya, jadi kita tahu memang, oh ternyata ini ada misalnya ada kepala desa yang ikut, oh memang ada kita kepala desanya yang A, yang ditandai dengan huruf A. Oh kalau untuk komitenya ternyata yang ditandai dengan huruf B seperti itu. Jadi tadi untuk meminimalisir adanya kesalahan penafsiran juga, sehingga ya kita inginnya membantu dan menjadikan Bapak dan Ibu ketika memang Bapak dan Ibu sudah melakukan kegiatannya, karena hanya deskripsinya kurang, jadi ternyata nggak maksimal, kan sayang juga seperti itu yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Oke, ini dokumen yang harus disiapkan sama seperti yang tadi. Ini harusnya slide terakhir. Oh belum ternyata. Ini yang terakhir. Ini disclaimer, hal yang perlu diperhatikan tadi terkait dengan kegiatan pemantauannya minimal 1 tahun sekali, maksimal bisa 3 kali dalam 1 tahun. Periodik ya Bapak dan Ibu, nggak dikebut 3 bulan berturut-turut dievaluasi. Itu kemudian hasil evaluasinya tadi pasti digunakan untuk tindakan perbaikan penyusunan rencana gerakan PBHS tahunan yang tahun selanjutnya. Jadi masih ada kaitannya. Nah kemudian pemantauan dan evaluasinya perlu melibatkan para pihak karena bisa mendapatkan masukan dari itu. Karena kan mungkin kalau apa yang dilakukan oleh sekolah, kita yang berkecimpung di sekolah mungkin tidak terpikirkan hal-hal lain di luar kondisi tersebut. Tapi ketika kita mengundang pihak yang lain, misalnya ada tokoh masyarakat yang tadi mungkin mengetahui permasalahan atau potensi di desanya, jadi bisa memberi masukan nih terhadap kegiatan yang Bapak dan Ibu susun, sehingga tadi untuk rencana ke depannya bisa lebih baik lagi. Next.
Nah, baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin terakhir ini terjadi Bapak dan Ibu, adik-adik itu kalau Bapak dan Ibu kerjakan hanya sendiri, apalagi sistem SKS itu tidak mungkin gitu, sehingga memang the teamwork makes the dream work. Dan ini Bapak dan Ibu dicicil ya, jangan SKS itu saya aja dulu kuliah SKS nggak sanggup, Bapak Ibu capek, apalagi ini ada data 29 indikator dengan berbagai dokumen, maka silakan dicicil. Kalau kata berbahasa kan sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit gitu, karena masih insya Allah masih panjang proses penilaiannya, proses usulannya, jadi timeline-nya masih panjang, jadi sangat memungkinkan Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang. Tentunya harapan kami yang tadi sudah saya sampaikan, sudah Mas Lydia sampaikan, bisa menjadi bekal Bapak dan Ibu mulai mencicil entah dokumennya atau mungkin mulai menata skema pada saat nanti pengusulan di tahun ini. Sekian saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.